فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, seperti biasanya hadis yang sebelumnya atau hadis yang disepakati distorkan dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Sekarang baru kita akan baca hadisnya, baru kalau ada waktu nanti penjelasannya. Diperhatikan baik-baik biar maksimal faedahnya. Qala al-mu'allifu asbahullah wa 'an Abi Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Akhrajah Muslim. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang, hadis qudsi barakallahu fikum, menjelaskan tentang haramnya perbuatan kezaliman, menjelaskan tentang haramnya perbuatan kezaliman. Yang mana kezaliman mungkin orang menganggap perkara itu ringan, perkara sepele, perkara yang orang kadang meremehkan, padahal efek sampingnya sangat buruk dan berbahaya. Di antaranya adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jauhilah dan tinggalkanlah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu kelak dari kiamat adalah kegelapan. Kemudian juga ancaman perbuatan kezaliman di dalam Al-Qur'an Karim sangatlah banyak. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan negeri tersebut kami binasakan penduduknya. Kapan dibinasakan? Tatkala mereka berbuat kezaliman, dan kami telah jadikan waktu-waktu yang telah tentukan untuk membinasakan mereka. Kemudian juga ayat yang lain, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadhahumullahu bima kanu yaksibun. Fa akhadhahum atau fa akhadhahumullah? Fa akhadhahumullah. Naam. Artinya barakallahu fiik, kalau seandainya penduduk negeri tersebut mereka mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, barakallahu fiikum, keberkahan yang sangat besar dan luas. Nah, barakallahu fiikum.
Namun apa yang mereka perbuat barakallahu fikum, justru mereka mendustakan, berdusta dan tidak bersyukur dan bahkan kufur nikmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang Allah Taala balaskan untuk mereka? Allah Taala adab mereka dengan sebab yang mereka perbuat. Kemudian juga ayat yang lainnya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Artinya, dan demikianlah ketika Rabbmu mengadab suatu kampung, suatu negeri yang penduduknya apa? Zalimah. Kampung tersebut kampung yang penuh dengan kezaliman. Sesungguhnya adab Rabbmu sangatlah pedih. Kita lihat dari hadisnya Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, dihafalkan Abu Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dihafalkan ya, yang belum hafal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diriwayatkan dari Rabbnya Subhanahu wa taala, qala, Allah taala berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Tadzalam itu ada maknanya semacam saling. Paham ya? Lebih musyarakah antara dua dan lebih. Ya, dua orang atau lebih itu namanya tadzalama ya tadzalamu. Paham ya? Nah, saling menzalimi. Haram, baik menzalimi dalam hal harta atau menyakiti saudaranya dengan pukulan, tendangan, cacian, makian, hinaan. Wala'iyadzubillah. Semua jenis kezaliman dipadamkan. Jangan dibudayakan atau justru dilakukan. Karena apa barakallahu fiik? Doa orang yang terzalimi itu tidak ada pemisah antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dalam artinya doa terzalimi, orang yang terzalimi dikabulkan, secara umum dikabulkan. Paham ya? Makanya disebutkan dalam riwayat yang sahihah, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wattaqid da'watal madlum fa innaha laysa bainallahi wa bainaha hijabun. Itu ya. Lafaznya gitu. Hadis sahih tadi. Wattaqid da'watal madlum fa innahu laysa bainallahi wa bainaha hijabun. Waspadalah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doa orang terzalimi itu tidak ada antara doa tersebut dengan Allah SWT pemisah. Jadi tidak ada pemisahnya. Mafhum? Naam. Oleh karena itu waspada, jangan sampai menzalimi saudaranya. Lihat kezaliman yang mungkin orang menganggap remeh, sedikit di mata manusia, tapi ternyata ngeri balasannya. Apa di antaranya? Hadis yang sahih menjelaskan hal tersebut. Mengambil tanah orang lain. Sering menukilkan hadisnya itu ya. Berapa yang diambil? Cuma sejengkal aja. Sejengkal itu sedikit. Sejengkal. Tapi di hari kiamat nanti orang ini yang mengambil tanah orang lain tanpa hak, tanpa ada alasan yang benar, ditimpakan 7 lapis bumi, bayangkan. Ngeri atau tidak? Ngeri, 7 lapis bumi loh ya. Lapisan bumi pertama aja kita nggak tahu sampai mana. Bumi pertama sekarang kita berada di atasnya, ke bawahnya sampai mana kita nggak tahu. Tembusnya berapa tahun nggak tahu. Itu 7 lapis bumi ditimpakan oleh orang yang berbuat kezaliman tadi. Man akhadha shibran minal ardi dzulma tawaqahu Allah yaumil qiyamah min sab'i aradin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang mengambil tanah dengan cara kezaliman, sejengkal saja, sejengkal, kelak di hari kiamat akan ditimpakan padanya oleh Allah Ta'ala 7 lapis bumi. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Kezaliman jangan sampai ada pada diri kita. Kezaliman semaksimal mungkin dipadamkan. Antum lihat kisah orang yang didatangkan di hari kiamat. Yu'tabir rajul yaumil qiyamah. Didatangkan kelak dari kiamat orang yang dia dianggap muflis, orang tersebut. Muflis itu orang bangkrut. Bukan bangkrut dagangannya, bukan bangkrut jual belinya ya. Bangkrutnya karena amalan kebaikan dia justru ditransfer, dikirim kepada orang yang terzalimi, bayangkan. Sebabnya kan kezaliman.
Ibaratnya dia punya saldo banyak, amalan banyak, amalan sholat, amalan kebaikan, amalan zakat, amalan puasa, tapi saldo yang sebanyak itu ditransfer semuanya. Itu bahasa kita sekarang seperti itu. Paham ya? Di semuanya dikirim kepada orang yang terzalim, bayangkan. Sampai habis kebaikan, tinggal kejelekan-kejelekan yang orang terzalim tadi ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman. Akhirnya orang tadi diseret, dimasukkan dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Allahumma salim. Ngeri, barakallahu fiik. Efek samping dari kezaliman. Kemudian berikutnya hadis ke-16, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtah wa in lam yakun fihi ma taqul. Dalam riwayat sempurna ini ya, faqad bahattah, akhrajal Muslim. Artinya ini hadis yang sahih yang sering orang hanya sekedar ngomong tapi nerapkannya berat, yaitu ghibah. Orang kan ada ngomong jangan ghibahi orang lain, jangan ngerumpi orang lain, paham ya? Tapi itu mengamalkannya dia apa? Nah, barakallahu fikum, berat untuk amalkannya. Paham ya? Menghibai saudaranya, ngerumpi saudaranya. Nah, kemudian bicarakan aib saudaranya, yang saudaranya itu enggak ada di situ. Kita lihat artinya makna ghibah, dikondisikan baik-baik ini. Karena ghibah ini sampai para ulama menyandingkan dengan namimah, al-ghibah wan namimah. Dua perkara ini yang merusak seseorang mungkin kurang dari 1 jam. Paham ya? Yang tukang sihir saja belum tentu bisa merusaknya. Tapi dengan ghibah dan namimah ini bisa merusak. Bayangkan itu. Hubungan persaudaraan rusak gara-gara ghibah wan namimah. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya Naam, ahsan, pantunnya dihafalkan itu. Antum dah hafal Sadiqun? Bismillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Sudah mulai menghafal antum? Belum? Dihafalkan nanti ya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal habru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun nabiyyi. Di situ syahidnya mana? Abu Hurairah nomor 1. Paham ya? Dari kalangan para periwayat hadis yang paling banyak riwayatnya. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Akhirnya segenap para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah SAW seraya memberikan jawaban, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia benci, yang dia enggak sukai. Paham ya? Bicarakan orang lain dari belakang tembok, istilahnya bicara di belakang. Di depan enggak berani bicara, di belakang bicara luar biasa. Paham ya? Nah, membicarakan aib saudaranya, kekurangan saudaranya yang sifatnya barakallahu fiik tidak perlu dia membicarakannya. Karena nanti ada 6 perkara yang dinilai oleh syariat bukan ghibah. Ada 6 perkara yang dinilai oleh syariat bukan ghibah. Tercantum dalam pantun yang sangat indah. Ya, yang sering anak ulang-ulang juga, pantunnya bagus sekali. Nah, barakallahu fikum. Sudah hafal? Sudah hafal ilman? Pantunnya? Bismillah. Adzammu laisa bighibatin fi sittatin. Mencaci maki, menghina itu tidak dinilai ghibah pada 6 perkara. Biasanya mencaci maki, menghina kan enggak boleh, ya kan? Tapi 6 perkara ini boleh. Bukan dinilai ghibah. Pertama, mutadallimun.
wa mu'ar wa manam, mutadallimin wa mu'arrifin wa muhadzir. Yang tiga, mutadallim, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi melapor kepada orang yang bisa menyelesaikan dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang berbuat kedoliman. Yang berbuat kedoliman itu orangnya kakinya pincang, kepalanya botak, kemudian hidungnya pesek misalkan. Ini semuanya mencaci maki enggak ini? Menghina atau tidak? Menghina enggak? Menghina. Tapi boleh. Boleh, bukan ghibah. Kenapa? Dalam rangka mencari keadilan. Paham? Mutadallim, orang yang terdolimi, mengadukan kepada pemerintah, pemimpin atau orang yang bisa memberikan solusi. Mutadallimin wa mu'arrifin. Mu'arrif itu adalah memperkenalkan. Contohnya di dalam hadis banyak sekali. Haddatsana A'mash. Al-A'mash itu kan yang matanya buta atau matanya berpenyakit, ya kan? Ini kan aib. Tapi boleh enggak disebutkan? Boleh, untuk memperkenalkan. Sulaiman bin Mihran dikenal dengan A'mash. Paham? Nah, kemudian juga ada Al-A'raj, ya kan? Nah, seperti itu. Dalam rangka untuk mu'arrif, mengkabarkan, memperkenalkan boleh. Tapi memperkenalkannya karena realita. Memang si fulan ini matanya buta dan dikenal dengan itu. Dengan sebutan apa? Naam A'mash. Sering ya dengar ya haddatsana Al-A'mash. Mafhum? Naam. Kemudian yang ketiga muhadzirin. Muhadzirin itu mentahdir, memperingatkan, memberikan peringatan ya, mentahdir. Contohnya barakallahu fiik, kisah yang sahihah dahulu ada di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita sahabiah mengadukan Rasulullah tentang apa? Perbuatan suaminya. Ya Rasulullah, suami kami ini suami yang pelit, tidak memberikan kecuali sedikit. Ini kan aib suaminya kan? Tapi dalam rangka mentahdir dengan peringatan. Paham ya? Nah, agar nanti mendapatkan apa? Solusi. Paham ya? Nah, kemudian juga di antaranya itu juga masuk dalam kedzaliman juga. Karena seorang suami harus ngasih nafkah kan? Itu masuk di mutadzalim juga masuk. Muhadzir atau mentahdir juga. Haddatsana fulanun alan kadzdzab. Fulan ini kadzdzab, perawi, dajjal. Dalam riwayat seperti itu kan? Fulanun alan dajjal, fulanun alan kadzdzab. Ini kan berbicara tentang apa? Aib orang lain, tapi dalam rangka mentahdir boleh. Paham? Jamaah tabligh sesat misalkan, boleh. Kemudian sebutkan argumennya, dalilnya, tahdzir namanya. Paham ya? Kemudian berikutnya awalnya yang awalnya Naam, berikutnya walimudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Sahih. Nah, kemudian berikutnya adalah orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Minum minuman keras, mabuk, mendem di jalan. Paham ya? Kemudian kita harus hati-hati sama si fulan. Kenapa? Si fulan suka mendem di jalan. Si fulan itu suka nge-vape di jalan dia. Paham ya? Dia suka intinya judi misalkan. Nah, ini boleh juga karena apa? Karena dia terang-terangan melakukan amalan kefasikan biar orang waspada. Paham ya? Walimudhirin fisqan wa mustaftin. Mustaftin contohnya tadi itu ya, yang mengenai seorang wanita yang cerita kepada Rasulullah tentang keadaan suaminya. Suaminya itu pelit gini-gini, suaminya suka mukul. Akhirnya Rasulullah kasih solusi. Minta fatwa, boleh? Ya Syekh, bagaimana ya Syekh? Kami sudah berumah tangga kurang lebih 20 tahun ya Syekh. Tapi tidak pernah merasakan keharmonisan dalam rumah tangga. Suami suka mukul kami ya Syekh. Dikit-dikit dipukul, dikit-dikit main tangan, dikit-dikit mencaci maki, menghina. Apakah kami bisa lanjut ya Syekh? Ini kan seorang istri nyebutkan aib suaminya kan di hadapan Syekh. Tapi apa? Mustaftin, minta fatwa. Boleh. Paham ya? Biar Syekhnya ngasih solusi. Lanjut atau tidak, itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari. Dan orang yang minta tolong agar dihilangkan kemungkaran. Paham ya? Ternyata kelihatannya di depan Masya Allah ya. Nah, kampung bebas narkoba. Itu depannya gapurannya itu. Ya, ternyata di dalam bandarnya. Meresahkan warga. Kemudian situ pesta miras, pesta judi, pesta kemaksiatan. Datang orang kantor polisi. Kantor polisi kan seharusnya polisi itu kan aparat-aparat itu kan yang bisa
memadamkan keadaan ini kan. Nah, akhirnya minta tolong agar dihilangkan kemungkarannya. Pak polisi, Pak aparat. Nah, di sana itu Pak, kampung itu di dalamnya itu bandar narkoba, meresahkan. Setiap hari main musik, kemudian dikeraskan, kemudian banyak transaksi jual beli narkoba di situ. Aibnya dibongkar semuanya di hadapan pemimpin yang punya kekuasaan dari itu. Untuk menghilangkan kemungkaran. Itu bukan perkara dilarang. Mafhum? Berarti totalnya berapa tadi? 6 ya. Adzammu laisa bi ghibatin fisittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Naam. Itu sekedar selingan mengulang kembali karena pantun itu kadang-kadang sangat membantu untuk memahami perkara yang mungkin enggak dipahami kalau seandainya bukan pantun. Nah, di sini kemudian para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang saudaramu itu benci kalau mendengarnya. Ghibah, haram, ngerumpi. Biasanya walaupun enggak semuanya ya. Biasanya ini aktivitas ibu-ibu yang enggak paham syariat biasanya. Ini ma'ruf nih, masyhur kalau tidak bertanya survei dari kampung-kampung itu. Biasanya ibu-ibu yang kita bicara yang tidak paham syariat loh ya, sambil sambil mencari kutu rambut itu. Sini udah satu paket itu, satu pasangan biasanya, seringnya. Paham ya? Nah, walaupun laki-laki pun tidak boleh merasa aman juga. Cuman seringnya itu perempuan suka ngrumping, ngomel-ngomel, ghibah itu ma'ruf sudah. Nah, itu waspada barakallahu fiik. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika yang aku katakan itu benar seperti ada juga pada saudaraku tadi yang dikatakan benar gitu. Qala in kana fihi ma taqul faqad ikhtabta. Jika benar yang kamu katakan itu berarti kamu telah menghibahi saudaramu. Kalau benar diucapkan, ternyata benar, itu malah ghibah justru. Paham ya? Nah, kemudian wa illam yakun fihi ma taqul, tapi kalau enggak seperti apa yang kamu katakan, faqad bahatta. Fahatta itu adalah kadzabta. Sungguh kamu telah berdusta. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini efek samping daripada ghibah, haram. Jangan sampai bermudah-mudahan menghibai saudaranya, kecuali 6 perkara tadi tidak dinilai ghibah. Pantunnya sebutkan oleh Imam Shana'ani rahmatullahi alaihi, dinukilkan juga di dalam kitab Subul Salam. Nah, bagus sekali pantunnya ya. Nah, walaupun di kitab yang lain ada itu di antara rujukannya. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Di dalam riwayat itu ada wa la yakdzibuhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salata marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Akhrajahu Muslim. Hadis ini barakallahu fiik, larangan buat kita semuanya dari berbuat kedzaliman dan yang semisalnya. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu, kalian jangan saling hasad. Saling hasad hukumnya adalah haram. Iri yang tercela. Karena hasad terbagi menjadi berapa? 2. Al-hasad yang dinilai sebagai hasad yang terpuji yang namanya apa? Ghibtah. Sama hasad yang dinilai dengan tercela yang dikenal dengan iri hati. Paham ya? Naam. Itu harus kita kondisikan. Yang diinginkan di sini, la tahasadu, itu maknanya jangan kalian saling hasad yang tercela tadi. Adapun ghibtah diperbolehkan. Ghibtah itu kan dia hanya berkeinginan seperti si fulan yang punya kebaikan tapi tidak ingin kalau kebaikan hilang dari si fulan. Sedangkan yang namanya hasad yang tercela, tamanni zawali ni'mah 'anil ghair. Berkeinginan, berangan-angan agar hilangnya nikmat dari orang lain. Itu enggak boleh. Si fulan ini jualannya sukses ya, laris. Kemudian dia berkeinginan semoga tidak sukses kembali, semoga tidak laris lagi. Nah, itu enggak boleh. Paham ya? Itu iri yang tercela. Mafhum? Naam. Wala tanajashu. An-najsh. Paham ya? Dilarang dalam syariat jual beli najis. Nah, di antara maknanya barakallahu fiik at-tanajus di sini. Nah, karena maknanya beraneka ragam dan juga beda-beda maknanya. Di antaranya adalah seseorang dia
na'am barakallahu fiik, menjadi pihak ketiga, hanya ngompor-ngompori dia. Ngompor-ngompori, dia enggak beli. Ada transaksi jual beli A sama B, transaksi. Paham ya? Transaksi na'am dalam suatu barang. Si A mengatakan barang ini harganya berapa? 50.000. Yang si B menawar, "Masa 50.000 mahal itu? Boleh enggak 40.000?" Datang si C ini, ada dua kemungkinan. Si C ini pihak ketiga itu ima dibayar sama si A, atau ima karena dia mungkin gaduh, najis namanya. Paham ya? Itu 50.000 itu murah, ana aja berani beli 60.000 katanya. Nah, akhirnya terpancing enggak si B? Terpancing dan nawar 40. Lah kok gitu udah anak bayar 50.000. Nah, akhirnya barakallahu fiik, dia dapat untung banyak si pembeli, si penjual tadi itu. Berkat si C. Si C ini namanya melakukan perbuatan najis, enggak boleh. Paham enggak antum? Si C ini enggak beli, dia cuma ngompor-ngompornya aja dia. Pihak ketiga datang mengompor-ngompornya aja. Biar panas itu istilahnya. Bisa jadi si C ini digaji oleh si A. Nanti kalau ada orang beli kamu nyalakan kompor ya gitu maksudnya. Paham ya? Akhirnya panaslah si B tadi pembeli tadi, kemudian dapat terpancing, enggak jadi nawar, dibeli 50. Jadi pahami? Contoh aja, contoh itu contoh najis. Beraneka ragam bentuknya itu di antaranya. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Membenci saudaranya tanpa alasan syar'i haram. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Paham ya? Ada masalah pribadi selesaikan. Jangan masalah pribadi dibawa kepada masalah dakwah. Jangan masalah pribadi dibawa kepada masalah manhaj. Ketemulah salam wala kalam padahal masalah jual beli. Jual beli masalah apa? Dunia kan? Gara-gara jual beli harganya sebulan mahal, sebulan murah, kemudian akhir ribut. Ketemu salam wala kalam. Nah, lihat ini. Wala tadabaru. Karena hadisnya jelas sekali hadisnya. Hadis jelas sekali apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Nah barakallahu fiik, la yahillu li rajuli an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Fawqa thalath layalin. Yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang yang dia itu apa? Menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kemarin kita lewati penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz. Maksudnya boleh melampiaskan kedongkolan tadi, tapi jangan lebih 3 hari. Maksimal 3 hari. Hari pertama masih dongkol, fadhol. Karena sulit, orang kalau dongkol sulit sekali. Diredakan waktu itu juga. Hari kedua masih dongkol itu lumrah lah, dimaklumi. Hari ketiga itu maksimal, jangan lebih dari itu. Paham ya? Kalau udah hari yang ketiga ini udah hilangkan semua jenis kedongkolan. Yang terbaik bagaimana? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Ketemu yang ini berpaling, membelakangi, membelakangi juga. Wala salam wala kalam. Gara-gara masalah apa? Jual beli. Gara-gara masalah apa? Hutang. Paham ya? Allahul musta'an. Masalah pribadi. Tapi yang terbaik bagaimana? Yang awali salam sudah dimusuhin, kemudian malah salam, assalamualaikum. Panik gak kira-kira? Panik. Ya, itu untuk menggugah hatinya biar kembali lagi gitu loh. Paham ya? Kembali bersahabat kembali. Paham ya? Makanya kalau saling membelakangi, yang terbaik ada salam, assalamualaikum. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd haram. Jual beli seperti ini juga haram. Dan jangan dia menjual sebagian kalian dari atas sebagian yang lain. Maksudnya menjual barang jualan saudaranya. Kami pahamkan kalau belum paham ya. Kalau belum paham, kami kasih paham. Paham ya? Maknanya apa? Larangan menjual barang jualan saudaranya. Si A sama si B, si A penjual, si B pembeli. Pahami? Kemudian si A ini sedang transaksi dengan si B. Penjual bilang, ini barang kami ini KW, bukan Eiger, KW. Paham ya, KW. Kami jual dengan harga 50.000 sandal ini, sandal Eiger 50.000. Si B nawar, ngobrol, masa 50.000 padahal KW gini-gininya. Datang si C. Si C ini juga penjual juga si C ini. Padahal transaksi pertama sudah selesai belum? Transaksi yang pertama belum selesai. Si C datang. Sini si B, punya aku lebih murah. KW bukan hanya nomor 2, nomor 1 KW-nya. Harganya cuma 30.000. Berarti nyerobot dia. Jadi dia menjual barang jualan saudaranya. Paham? Transaksi pertama belum selesai, datang penjual yang C ini nyerobot. Beli punyaku aja, punyaku tak jual murah. KW pun murah, tak jual 30.000. Akhirnya si A apa? Pergi. Nah ini maksudnya menjual barang jualan saudara nggak boleh. Dibalik pun nggak boleh juga. Membeli barang belian saudaranya. Maksudnya dalam transaksi jual beli itu disempurnakan dulu transaksinya.
Jadi enggak ijab qabul atau enggak? Itu namanya keabsahan dalam jual beli. Mafhum? Di Kitabul Buyuk jelas sekali itu ya. Kalau belum selesai, belum tuntas, belum clear, itu berarti transaksi belum selesai. Jangan ada pihak ketiga yang nyerobot, ngerebut, enggak boleh. Kalau kita balik contohnya yang membeli tadi, dilarang membeli barang belian saudaranya. Si A sama si B sudah tawar menawar. Namanya si B ini pembelinya. Kita bilang si B pembelinya ya, si A penjualnya. Si B ini datang mengatakan, ini berapa harganya Pak ini Pak? Harganya berapa madu akasia ini? Nah, misalkan nanya gitu. Si B ini, madu akasia harganya berapa? Kemudian penjualnya bilang harganya sekilo untuk antum 60.000 aja lah. 60.000 sekilo madu akasia. Paham ya? Misalkan ini contoh. Selesai belum transaksi ini? Masih tawar menawar ini. Pembeli nawar. Boleh enggak kalau 40.000? Nah, datang si C, pembeli juga si C ini. Transaksi belum selesai, si C ngomong, "Ini 60.000 aja murah ini. Kami bisa berani beli 90.000 sini, 90.000." Akhirnya dikasihkan pada si C. Membeli barang belian saudaranya. Paham maksudnya? Enggak boleh, haram. Dibolak-balik haram ya, enggak boleh ya. Selesaikan transaksi pertama dulu. Ijab kabul atau tidak itu urusan lain, yang penting selesai dulu baru masuk pihak ketiga. Mafhum? Ini menjelaskan hadis ini larangan menjual barang yang dijual saudaranya. Paham ya dengan apa? Gambaran tadi itu. Wadih insyaallah jelas Islam? Nah, kita lanjutkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian tuh hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara di atas iman wa taqwa. Bukan bersaudara di atas harta. Orang kalau bersaudara gara-gara harta itu enggak akan langgeng. Paham ya? Antum lihat orang-orang yang baku hantam, pukul memukul, mendolimi, bahkan saling membunuh gara-gara harta. Rebutan warisan, iya kan? Persaudaraan padahal. Nah, makanya kalau persaudaraan itu jangan sampai dibangun di atas harta. La harta, wala tahta, wala wanita. 3 ini. Hindari ini. Kalau bersaudara gara-gara harta, harta akan habis. Habis hartanya enggak bersaudara lagi. Yang kedua, bersaudara karena tahta jabatan. Lah kalau jabatan lengser, sudah menjadi mantan, bukan anggota lagi. Bukan anggota calon legislatif awalnya, kemudian jadi anggota dewan, setelah bukan dewan lagi, enggak bersaudara lagi. Contoh, itu banyak loh kejadian seperti itu. Ketika dia masih posisinya jabatan tinggi, misalkan dia anggota dewan misalkan, sudah lengser, sudah enggak anggota dewan lagi, persahabatannya luntur. Paham ya? Yang ketiga, ini juga terbukti yang ketiga ini, wanita. Orang bersahabat karena wanita. Wanita ini kan bagaimanapun keadaannya, secantik apapun Allah tua enggak cantik lagi. Paham ya? Dalam artian ini, tidak bisa selamanya jadi tolak ukur persahabatan. Paham ya? Antum melihat banyak orang bunuh-bunuh gara-gara wanita, banyak enggak? Makanya persaudaraan yang bisa melanggengkan persaudaraan itu hanya iman wa taqwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya enggak? Illal muttaqun afan. Nah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adwun illal muttaqun. Artinya apa? Persaudaraan, teman setia itu kelak di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lihat ini. Persahabatan yang dibangun atas ketakwaan itu akan langgeng sampai hari kiamat. Tapi kalau dibangun di atas perkara yang lain tidak akan langgeng. Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, fi riwayah wa la yakdzibuhu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghina merendahkannya, tidak boleh meremehkannya, tidak boleh mendustakannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Wa yushiru ila sadri salat marrat. Beliau mengisyarat pada dadanya. Ketakwaan itu ada di sini. Ketakwaan itu ada di sini 3 kali. Kemudian beliau menjelaskan bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah bagi seorang mendapatkan kejelekan manakala an yahqira akhahul muslim, manakala dia apa? Selama dia merendahkan, menghina saudaranya muslim. Karena menghina saudaranya, paham ya? Itu dinilai oleh syariat dengan kibr, sombong. Paham ya? Karena kesombongan menurut syariat bukan karena dia pakaiannya bagus, penampilannya rapi, bukan. Kesombongan menurut syariat apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada kebenaran dia tolak. Ada santri baru belajar,
membawa kebenaran dia remehkan, ya kan? Ente baru kemarin sore belajar udah nasihati. Paham ya? Nah, ente baru kemarin baca kitab aja belum bisa, kitab belum bisa udah nasihatin. Kalau kebenaran sami'na wa ata'na. Enggak ada kesombongan, iya kan? Jangan sampai merasa karena dia jadi ustaz, jadi guru, syekh kemudian sombong, jangan. Kalau ada kebenaran sami'na wa ata'na. Walaupun datang dari santrinya. Jangan meremehkan orang lain, enggak boleh. Paham ya? Naam. Karena al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Banyak seperti itu terjadi? Banyak meremehkan. Biasanya meremehkannya itu bukan meremehkan yang sifatnya itu santai, meremehkan bikin sakit hati gitu loh. Kadang-kadang. Sahih. Ente baru kemarin sore belajar, baru datang belajar udah nasihati ustadznya. Kalau kebenaran dinasihati sami'na wa ata'na usah ngeyel sudah. Karena apa? Karena kebenaran itu semakin orang itu menerima, itu semakin tinggi derajatnya, ingat-ingat. Jadi bukan merendahkan derajatnya. Itu penting sekali untuk kita renungi. Antum melihat kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu itu ketika diperintahkan menjaga barang zakat, dicuri oleh siapa? Setan loh. Bukan manusia, setan nyuri. Dicuri hari pertama, hari kedua, hari ketiga curi. Akhirnya setan ngomong kepada Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan suatu ayat yang kalau kamu baca akan dilindungi dari gangguan setan? Setan membawa kebenaran atau enggak ini? Setan membawa kebenaran. Tapi para ulama menjelaskan bukan berarti boleh ngambil ilmu dari setan. Jangan sampai salah paham. Karena sebagian orang berpendapat berarti boleh ngambil ilmu dari setan. Salah paham, gagal paham. Setan di sini dia hanya menyampaikan kebenaran. Ibaratnya orang kafir bilang ke orang muslim, salat 5 waktu itu wajib, enggak wajib, ente kafir, enggak boleh. Walaupun dia orang kafir, yang disampaikan kebenaran atau tidak? Kebenaran. Wahai muslim, salat 5 waktu itu wajib kan? Di dalam agama Islam, kita katakan na'am, wajib. Walaupun yang membawa kebenaran orang kafir tadi. Paham? Ini juga sama. Abu Hurairah disampaikan kebenaran dari syaitan tadi dan Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Kabar yang disampaikan syaitan kepadamu itu benar, ayat kursi. Tapi dia pendusta. Setan pendusta, cuman kabarnya benar gitu loh. Baca ayat kursi, ayat yang dikenal apa? Ayat penangkal setan. Ayat kursi. Paham ya? Nah, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kata beliau, maka setiap orang muslim atau muslim yang haram darahnya, hartanya, kehormatannya, akhrajah Muslim. Nah, ini penjelasannya barakallahu fiik, kita lewati bersama penjelasannya untuk masalah haramnya harta, darah dan juga kehormatan. Tapi perlu kita perhatikan, kadang-kala ada yang jadi diperbolehkan. Darah seorang muslim hukum asalnya haram, ditumpahkan. Enggak boleh kita tiba-tiba bunuh saudaranya, ya, ledakkan sana, ledakkan sini, bom sana, bom sini, ya kan, kita berkali-kali itu ya, enggak boleh, haram. Paham ya? Tapi diperbolehkan dalam 3 keadaan. Membunuh orang muslim, sesama muslim ya, boleh dalam 3 keadaan. Sebutkan 3 keadaan itu. Yang pertama, qisas. Qisas secara syariat Islam boleh. Paham ya? Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah anhu, ini kalau kita bicara syariat Islam ya, bicara syariat Islam berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah, qisas itu pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Apa kata Rasulullah SAW? La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalas. As-sayyibuz zani, an-nafsu binafsi, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Artinya apa? Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh salah satu 3 perkara. Pertama, orang yang berzina yang sudah menikah, catatannya. Orang yang berzina tapi sudah menikah, itu halal darahnya. Dia apakan? Rajam. Ini hukum syariat Islam ya. Nah, kita tidak bicara hukum yang lain. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, an-nafsu binafsi, jiwa dibalas jiwa. Apa namanya? Qisas. Qisas boleh. Walaupun dia orang muslim, qisas kalau diminta oleh walinya. Yang ketiga, at-tariqu lidini, orang yang meninggalkan agamanya, murtad keluar dari agama Islam. Secara hukum syariat Islam, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Mahushallah. Nah, 3 perkara ini dikenal dengan pembatalnya. Dalam artian hukum asalnya enggak boleh, ingat, mendolimi saudaranya, bunuh saudaranya, mengalirkan darah saudaranya. Nah, barakallahu fikum, dengan alasan apa kemarin? Jihad fisabilillah, ya kan? Nah, membunuh diri, hati-hati. Enggak boleh, haram. Mafhum? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.